Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zar Sirojudin. Nomor induk mahasiswa 11930300016. Jurusan Hukum Tata Negara Siasah semester 4 kelas A. Kali ini saya akan mereview materi-materi dari hukum konstitusi, mulai dari daya ikat konstitusi sampai materi tentang hak asasi manusia. Baiklah, mengenai daya ikat konstitusi, ada 3 faktor yang menjadi daya ikat dari sebuah konstitusi. Yang pertama adalah faktor hukum, yang mengatakan bahwa hukum adalah supremasi tertinggi dalam urusan aturan-aturan di dalam negara. Begitu. Kalau yang kedua adalah faktor politik. Yang ketiga adalah faktor moral. Lalu kita akan berlanjut kepada konstitusi dan konstitusionalisme negara. Apa itu? Bagaimana urgensi dari konstitusi, yaitu ada latar belakang dan tujuan, acuan baku, lalu konstitusi merupakan acuan baku dan penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, urgensi dari konstitusi itu adalah memuat hak asasi manusia. Apa itu konstitusionalisme? Secara etimologi kita bagikan konstitusionalisme itu dalam dua diksi, yaitu konstitusi dan isme. Konstitusi adalah aturan dasar dan isme adalah paham. Jadi konstitusionalisme adalah paham tentang aturan dasar dalam suatu negara. Kalau menurut pakar konstitusionalisme Ramlan Surbakti, itu konstitusionalisme itu adalah penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Lalu kepada materi tentang konstitusi Madinah, atau kita sebut dengan Saqifatul Madinah atau Madinah Charter gitu. Dulu piagam Madinah ini ada di masa Rasulullah SAW pasca hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada sebuah perjanjian di sana yang mengikat kepada orang-orang Muslim, non-Muslim, baik itu Nasrani ataupun Yahudi di sana. Seorang pakar, yaitu Montgomery Wade, mengatakan bahwasanya dia menuliskan bahwa konstitusi Madinah ini atau piagam Madinah ini adalah konstitusi pertama umat manusia di dunia ini. Namun hal ini diberikan komentar oleh pakar-pakar lain yang tidak sepakat dengan argumentasi bahwasanya konstitusi Madinah itu tidak memuat batasan-batasan kekuasaan. Jika dilihat secara tidak langsung, ya memang Nabi Muhammad SAW, adanya konstitusi Madinah ini bukan sebagai batasan, sebagai konstitusi dalam suatu negara gitu, tidak mengatur pembagian kekuasaan, karena memang dahulu Nabi Muhammad bukan sebagai piagam Madinah dibuat untuk bukan untuk kenegaraan, tetapi dan juga Rasul itu bukan tidak bersikap dan menyatakan diri sebagai pemimpin negara. Gitu. Maksudnya, ketatanegaraan modern mengharuskan adanya pembatasan kekuasaan yang merupakan salah satu prasyarat dari konstitusi, pembatasan kekuasaan, hak asasi manusia dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia disahkan oleh PPKI. Ada 2 kubu yang menghendaki dasar hukum di Indonesia, yaitu Pancasila dan Piagam Jakarta. Nah, Undang-Undang 1945 merupakan kelompok Staatsgrondgesetz gitu, atau aturan pokok yang ada di bawah Grundnorm. Grundnorm kita itu adalah Pancasila. Kalau kita lihat dari teori hukum murni Hans Kelsen gitu.
ada beberapa perubahan undang-undang di Indonesia selama perjalanan sejarah Indonesia, yang mulai Undang-Undang Dasar 1945, itu lalu Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang 95 1945 lagi, UUD sementara, lalu Undang-Undang 45 lagi. Jadi selama ini udah mengalami 4 kali perubahan, dan Undang-Undang 45 ternyata sampai sekarang udah melalui 4 kali bentuk amandemen. Lalu menuju ke pengujian konstitusional, kita sebut judicial review. Judicial review ini sudah termaktub di dalam Undang-Undang pasal 24C gitu. Jadi apa sih tujuannya harus ada judicial review? Ya yang pertama untuk menjamin berfungsinya demokrasi. Jadi artinya ini ada suatu pencegahan untuk penyalahgunaan kekuasaan supaya tidak abuse of power. Yang kedua, melindungi warga negara dengan penjaminan hak-hak yang fundamental yang dijamin di dalam konstitusi. Dalam judicial review ini ada judicial review yang dilakukan ke Mahkamah Konstitusi, dan juga ada judicial review yang dilakukan ke Mahkamah Agung. Kalau ke Mahkamah Konstitusi ini adalah judicial review on the constitutionality of legislation gitu. Jadi ketika mengajukan undang-undang yang ke atas gitu dari undang-undang. Kalau ke Mahkamah Agung itu dari undang-undang ke bawahnya gitu kalau dalam hierarki undang-undang. Regulasinya juga pasal 24A ayat 1. Lalu kita ke materi terakhir tentang hak asasi manusia, atau kita sebut dengan fundamental right. Hak asasi manusia itu yang menjadi dasar dari tonggak konstitusi. Gitu. Menurut John Locke, hak asasi manusia itu terdiri dari 3 hal, gitu. Hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik atau privilege. Hak milik gitu. Nah, demikian saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.